Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmansyah, NIM 1914020094. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Takwim Taklim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Yang pertama yaitu istilah yang berkaitan dengan evaluasi, yaitu pengukuran, measurement, penilaian, asesmen, dan tes. Jelaskan maksud dari tiga tersebut dan apa saja dan apa hubungannya. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan takwim atau evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Pertama, pengukuran ialah suatu tindakan menyamakan atau membandingkan atau melakukan pengukuran terhadap ukuran tertentu, terhadap suatu ukuran tertentu. Maka dari sini dapat kita peroleh nilai dalam bentuk kuantitatif, yaitu nilai yang dalam bentuk angka. Kemudian penilaian adalah suatu penafsiran dari hasil pengukuran yang telah kita lakukan pada tahap sebelumnya, atau pemberian nilai evaluasi terhadap hasil pengukuran yang kita lakukan pada tahap sebelumnya. Maka di sini akan kita peroleh nilai dalam bentuk kualitatif, yaitu seperti sedang, baik, dan buruk. Kemudian tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada siswa, baik berupa lisan maupun tulisan, baik secara tes ataupun non-tes. Kemudian hubungan dari ketiga istilah tersebut ialah tes merupakan suatu alat utama dalam melakukan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran dan penilaian merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan. Pengukuran merupakan hal yang paling pertama kita lakukan. Kemudian baru bisa kita lakukan penilaian terhadap hasil dari pengukuran sebelumnya. Itulah hubungan dari ketiga istilah tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan takwim atau evaluasi? Takwim atau evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Maka dapat kita lihat pada peserta didik setelah melakukan evaluasi. Maka di sini akan tahu keberhasilan atau tidaknya suatu proses belajar mengajar. Masuk kepada soal yang kedua, yaitu evaluasi, yaitu tujuan evaluasi, sasaran atau objek evaluasi, dan prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan evaluasi. Terdapat dua. Yang pertama yaitu tujuan umum, dan yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan umum ialah sebagai alat bantu dan bukti untuk menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu proses belajar mengajar pada peserta didik. Untuk tujuan khususnya yaitu merangsang peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip sasaran atau objek evaluasi.
Terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu input, yang kedua transformasi, yang ketiga output. Yang pertama yaitu input, atau juga bisa disebut dengan bahan mentah. Tidak lain dan tidak bukan adalah peserta didik itu sendiri. Dalam melakukan evaluasi yang baik ialah dengan memperhatikan segi pribadi peserta didik itu sendiri. Dapat kita perhatikan atau dapat kita evaluasi dari segi aspek keterampilan, bakat, minat, intelijensi, dan kepribadian dari peserta didik. Kemudian transformasi. Transformasi adalah wadah tempat melakukan pengolahan data. Di sini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan peserta didik. Dalam tahap ini ada beberapa aspek, yaitu kurikulum, materi, manajemen sekolah, dan situasi sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu output. Maksudnya ialah hasil lulusan dari sekolah, atau dengan kata lain disebut dengan prestasi dari hasil belajar yang diperoleh. Kemudian masuk kepada prinsip-prinsip evaluasi. Ada 7 buah. Yang pertama yaitu kesesuaian antara tujuan pembelajaran. Evaluasi yang bagus hendaknya dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya jika tujuan pembelajaran itu agar siswa mampu melafalkan bunyi-bunyi huruf, maka evaluasi yang kita lakukan ialah meminta peserta didik untuk melafalkan bunyi-bunyi tersebut. Yang kedua yaitu menyeluruh. Maksudnya di sini ialah guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap peserta didik dari berbagai aspek, seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga yaitu keterpaduan antara beberapa instrumen, yaitu evaluasi yang baik ialah evaluasi yang dilakukan dengan adanya keterpaduan antara kegiatan evaluasi dengan keterpaduan pembelajaran, dan juga keterpaduan antara program-program lainnya seperti latihan, tugas, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu ilmiah. Maksudnya ilmiah di sini ialah evaluasi haruslah bersifat valid, reliable, dan objektif. Reliable ialah jika kita melakukan evaluasi yang berkaitan dengan menulis, maka kita harus melakukan evaluasi menulis. Jangan kita lakukan membaca. Kemudian objektif. Objektif ialah jika evaluasi kita lakukan terhadap satu objek kelompok atau beberapa objek kelompok, maka hasil yang diperoleh akan sama atau tetap sama. Kemudian yang ketiga yaitu reliable. Terbalik. Reliable maksudnya ialah jika tes yang dilakukan berulang-ulang terhadap objek kelompok, maka hasil yang diperoleh itu akan tetap sama. Kemudian objektif yaitu hasil tes tersebut tidak dipengaruhi oleh seorang penguji ataupun seorang evaluator
tidak ada sangkut pautnya dengan hasil evaluasi tersebut. Kemudian yang kelima yaitu kerjasama. Dalam melakukan evaluasi, hendaklah dilakukan oleh guru saja, tapi dilakukan oleh berbagai pihak. Evaluasi merupakan kerjasama antara mukawwam dan mukawwim, antara guru dan siswa. Kemudian yang keenam yaitu berkesinambungan. Maksudnya ialah evaluasi dilakukan dengan cara berkesinambungan atau dengan cara sambung menyambung dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, agar dapat mengambil kesimpulan pada peserta didik. Kemudian yang ketujuh yaitu ekonomis. Maksudnya ekonomis di sini ialah evaluasi hendaknya dilakukan dengan cara efisien dan efektif agar tidak terbuang-buang saja waktu, tenaga, dan pikiran. Kemudian masuk pada soal yang ketiga, yaitu apakah yang dimaksud dengan tes bahasa dan apakah sasaran dari tes bahasa tersebut. Tes bahasa adalah suatu prosedur yang dilakukan guna untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa mengacu pada kemampuan dalam menggunakan bahasa sehari-hari yang nyata. Maka dari itu, kemampuan ini tidak terlepas dari tidak terlepas dari ada atau tidaknya pengetahuan tentang teori bahasa, atau baik itu berupa susunan kalimat, tata bahasa, dan kosakata bahasa yang digunakan. Kemudian sasaran tes bahasa Arab ialah yaitu ada dua utama. Yang pertama yaitu komponen dalam berbahasa itu sendiri, yaitu komponen dalam bahasa itu sendiri, seperti kemampuan dalam menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Kemudian yang kedua yaitu komponen-komponen dari bahasa itu sendiri, seperti bunyi bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Itulah sasaran dari tes bahasa Arab. Kemudian soal yang keempat yaitu jelaskan 5 macam pendekatan tes bahasa. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Melaksanakan tes bahasa pada tahap ini tidaklah dituntut untuk memiliki kemampuan khusus dalam melakukan tes bahasa. Siapapun yang bisa mengajarkan bahasa maka dianggap mampu untuk melaksanakan tes bahasa. Bentuk tes yang dilakukan ialah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan komponen-komponen bahasa, terjemahan, dan menulis esai. Yang kedua yaitu pendekatan diskret, yaitu pendekatan atau suatu pendekatan tes yang hanya menekankan pada satu aspek kebahasaan, misalnya seperti tata bahasa pada satu waktu. Seperti contoh tes kosakata atau mufradat.
Misalnya kata al-jumlah, maka dapat kita buatkan terjemahan di bawahnya, yaitu masjid, yayasan, perguruan tinggi, dan laboratorium. Maka dengan cara ini tes kosakata atau mufradat akan terlihat lebih praktis dan jelas. Kemudian yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif adalah koreksi dari pendekatan diskret. Jika pendekatan diskret dilakukan hanya pada satu aspek kebahasan saja, maka pendekatan integratif ini dilakukan dari berbagai aspek atau dari berbagai keterampilan. Bentuk tesnya yaitu berupa menyusun kalimat atau melengkapi kalimat. Kemudian pendekatan pragmatik, yaitu pendekatan pragmatik. Dalam hal ini, bahasa dikaitkan dengan penggunaan senyatanya yang melibatkan tidak saja unsur-unsur bahasa, melainkan juga di luar unsur-unsur bahasa yang selalu terkait dalam setiap penggunaan bahasa. Pemahaman terhadap bahasa semata-mata tidak hanya tertuju pada unsur-unsur bahasa atau unsur-unsur kebahasaan. Bentuk pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara dikte, yaitu membacakan atau memperdengarkan kosakata untuk ditulis oleh siswa. Kemudian pendekatan komunikatif atau yang kelima. Pendekatan komunikatif ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sehingga juga dapat untuk mengembangkan 4 aspek kebahasaan seperti kemampuan dalam menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Soal yang kelima yaitu jelaskan 5 macam tes yang dapat dilihat dari berbagai kriteria. Yang pertama yaitu berdasarkan cara mengerjakannya. Yang pertama yaitu dengan cara tertulis, yang kedua yaitu lisan, yang ketiga yaitu perbuatan. Tertulis yaitu setiap pertanyaan dan jawaban dikerjakan dengan cara tertulis, sedangkan lisan setiap jawaban dan pertanyaan yang diberikan langsung dijawab. Kemudian berdasarkan cara penyusunan, ada 2 macam. Yang pertama yaitu tes terstandar, ialah tes yang telah tersusun rapi dan telah mengikuti prosedur tertentu, dan tes ini telah dikaji terlebih dahulu sehingga tes ini sangatlah menarik. Kemudian buatan guru. Tes ini adalah suatu tes yang tidak memiliki aturan-aturan tertentu dan tidak memiliki prosedur tertentu. Kemudian berdasarkan jumlah peserta, yaitu ada tes perorangan dan ada berkelompok. Tes perorangan, setiap peserta tes meminta soal atau menerima
tugas atau soal dari petugas tes. Soal diberikan kepada peserta kemudian langsung dijawab dengan sendiri. Sedangkan tes kelompok berbeda dengan tes perorangan. Tes berkelompok ialah tes yang dilakukan secara kelompok dalam satu kali melakukan tes. Kemudian berdasarkan bentuk jawaban, yaitu yang pertama yaitu tes pilihan, yang kedua yaitu tes salah benar, yaitu kita memberikan sebuah jawaban atau pilihan, maka kita minta di sana untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian tes pilihan ganda, kemudian menjodohkan. Menjodohkan ialah dengan membuatkan beberapa kalimat, kemudian kita pisahkan separohnya, kemudian kita letakkan secara acak. Kemudian kita minta kepada peserta tes untuk menjodohkan kalimat yang sesuai atau kalimat yang benar. Kemudian melengkapi. Melengkapi ialah kita buatkan kalimat secara tidak lengkap, atau kita kosongkan bagian tengah atau bagian ujungnya. Kemudian kita minta kepada peserta didik untuk melengkapi kalimat tersebut. Kemudian tes jawaban pendek, kemudian ada tes esai, yaitu laporan atau karya tulis, semacam karya tulis. Kemudian berdasarkan objek bahasa yang dinilai. Yang pertama yaitu tes komponen bahasa. Tes komponen bahasa yaitu tidak lain ialah tes dari bunyi bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Merupakan komponen-komponen yang terutama dalam melakukan tes komponen bahasa. Kemudian tes keterampilan berbahasa. Tes keterampilan berbahasa ialah tes yang mengacu kepada 4 kemampuan dalam berbahasa, yaitu kemampuan menulis, kemampuan menyimak, kemampuan membaca, dan kemampuan berbicara. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjawab soal-soal ujian tengah semester ini. Terima kasih. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.